Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'as salawati ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman serba instan dan serba cepat seperti sekarang ini, terkadang kita tidak lagi bisa melihat bagaimana sesuatu itu dibuat dan diciptakan. Kita hanya pandai menilai, berkomentar, berkelakar atas sesuatu yang instan yang telah ada di depan kita. Padahal ada dua hal mendasar dalam Islam yang menjadi tolak ukur dan indikator keabsahan dan kesuksesan seseorang baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Yang pertama adalah niatnya. Al-Quran mengisyaratkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana segala kematerian dan kebendawian tidak lagi berarti apa-apa dan tidak mendatangkan manfaat apapun kecuali yang datang pada Allah dengan hanya bermodalkan niat yang baik dan hati yang bersih. Atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan adalah tergantung pada niatnya dan setiap manusia akan dibalas dan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua adalah usahanya, kesulitannya dan kepayahannya dalam menghasilkan sebuah hasil dan amal tertentu. Al-Quran juga mengisyaratkan akan hal tersebut. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Al-Quran tidak mengatakan hasil pekerjaannya, akan tetapi usaha, keseriusan dan kesungguhan yang ia upayakan dalam menghasilkan satu hasil dan amal, itulah yang menjadi balasan dan kreditnya di hari pembalasan kelak. Sehingga hal seperti ini menuntut kita untuk memiliki visi yang lebih tajam dan hati yang lebih sensitif dan peka, sehingga kita tidak hanya melihat hal-hal instan dan cepat yang sudah ada di hadapan kita, tetapi hendaknya kita mampu melihat dapur niatnya dan dapur usahanya, di mana hal-hal instan dan cepat itu tidak sepenuhnya instan dan cepat, tapi masih membutuhkan proses, tahapan, sebuah usaha, upaya yang relatif panjang dan sulit, tapi karena kebaikan pembuatnya, hal itu tersaji secara cepat dan ekspres dan mudah di hadapan kita. Terkadang makanan yang kita makan tiap hari ini tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menyantapnya dan menghabiskannya. Akan tetapi kalau kita kembali ke dapur dan prosesnya, kita akan mendapati proses dan usaha yang berkali-kali lipat lamanya dan sulitnya ketimbang saat kita menyantap dan menghabiskannya. Apakah karena kemudian ada sedikit kekeliruan atau sedikit garam berlebih, kita akan menilai, menghukumi dan bahkan menghakimi seseorang yang telah mengusahakannya dan membuatnya dan meraciknya? Kita tidak pernah bisa membayangkan hancurnya perasaan seorang wanita, baik itu ibu, istri, saudari, atau yang lainnya, yang telah melewati proses panjang dan berjam-jam dalam menyiapkan rumah, hidangan, dan segala persiapan lain dengan penuh perjuangan dan jihad. Dan memang itulah bentuk jihad dan medan jihadnya. Kemudian karena sedikit garam atau sedikit lupa dalam detail kecil dalam semua urusan itu, apakah kita akan melupakan perjuangannya, keringatnya, lukanya, kelelahannya, dan juga niatnya, ketulusannya, dan cinta kasihnya? Kita harus tetap menghormatinya, memuliakannya, dan selalu berterima kasih padanya, dan jangan sampai kita menilainya dari hasil kerja dan pekerjaannya, tapi sekali lagi dan selamanya, lihatlah dapurnya, dan bagaimana proses, niat baik, dan usahanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk-bentuk fisik dan jasmani kalian,
Akan tetapi yang ia lihat adalah ketulusan niat dan kesucian hati, dan kemudian amal serta perbuatan yang keluar dari ketulusan niat dan kesucian hati tersebut. Taqabbalallahu a'malakum bi ahsanil qabul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.